Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya. Tahukah kalian bahwa setiap makhluk hidup akan selalu berinteraksi atau saling berhubungan satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya? Nah, interaksi antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem dapat berupa simbiosis. Baiklah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah muatan pembelajaran IPA dengan materi simbiosis dan rantai makanan. Kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Lalu apa ya yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup. Seperti pada contoh video antara kupu-kupu dan bunga tadi ya. Nah, itulah salah satu contoh dari simbiosis. Lalu untuk simbiosis sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Lalu ada simbiosis komensialisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Lalu yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Apa ya yang dimaksud dengan parasitisme? Parasit itu artinya menumpang ya. Nah, simbiosis parasitisme itu adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan untuk makhluk hidup lainnya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk simbiosis mutualisme artinya hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Sebagai contoh untuk simbiosis mutualisme adalah antara bunga dengan kupu-kupu atau lebah. Kalian bisa lihat pada video itu ya. Bunga diuntungkan dengan dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu dan lebah. Lalu keuntungan untuk lebah dan kupu-kupu adalah mendapatkan nektar atau sari bunga dari bunga yang dihisapnya. Contoh yang kedua adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Tubuh kerbau akan bebas dari kutu. Nah, itu keuntungan buat si kerbau. Sedangkan jalak akan mendapatkan makanan yang berupa kutu dari si kerbau. Contoh yang ketiga antara ikan badut dengan anemon. Anemon itu yang ditunjuk oleh arah panah itu Keuntungan untuk ikan badut, dia akan mendapatkan tempat tinggal. Kemudian keuntungan buat anemon, dia akan terhindar dari pemangsanya karena adanya ikan badut. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensialisme, yang artinya hubungan antara dua makhluk hidup dengan salah satu mendapatkan keuntungan dan yang lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Sebagai contoh, antara anggrek dengan pohon yang ditumpanginya atau pohon inangnya. Anggrek akan mendapatkan tempat hidup, maka anggrek akan mendapatkan keuntungan. Lalu pohon yang ditumpangi oleh anggrek ini tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Kemudian contoh yang kedua antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan sisa makanan hiu. Lalu hiu tidak diuntungkan juga tidak dirugikan dengan adanya ikan remora. Contoh ketiga antara sirih dengan pohon inangnya atau pohon yang ditumpanginya. Sirih akan mendapatkan tempat hidup, lalu pohon yang ditumpanginya tidak akan rugi dan juga tidak diuntungkan. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Artinya, hubungan antara dua makhluk hidup dengan satu yang mendapatkan keuntungan dan satu lainnya akan mendapatkan kerugian. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama adalah benalu dengan pohon yang ditumpanginya atau pohon inangnya. Benalu akan mendapatkan makanan yang diisapnya dari pohon inangnya atau pohon yang ditumpanginya. Sehingga pohon yang ditumpangi oleh benalu lama-kelamaan dia akan kering dan mati sehingga dia dirugikan. Kemudian yang kedua adalah tali putri dengan tanaman tetehan. Tali putri akan mendapatkan keuntungan dengan mendapat makanan yang diisapnya dari tetehan. Lalu tanaman tetehan dia yang dirugikan karena makanannya diisap oleh tali putri sehingga lama-kelamaan dia akan mati. Lalu contoh yang ketiga adalah antara keong mas dengan padi. Keong mas akan mendapatkan makanan berupa daun muda padi, sehingga ini merupakan keuntungan buat keong mas. Sedangkan padi akan terhambat pertumbuhannya, sehingga yang dirugikan adalah padi. Contoh berikutnya antara ulat dengan pohon buah. Untuk hubungan antara ulat dengan pohon buah, yang diuntungkan adalah ulat
karena dia mendapat makanan dari buah ya. Sedangkan yang dirugikan adalah pohon karena buah-buahannya akan rusak karena dimakan oleh ulat. Contoh yang ketiga antara kutu dengan hewan kucing. Kutu akan mendapat keuntungan dengan menghisap darah dari kucing. Tetapi pada kucing dia akan dirugikan karena rasa gatal yang ditimbulkan oleh kutu tersebut. Antara nyamuk dengan manusia, nyamuk akan diuntungkan karena menghisap darah dari manusia. Sedangkan manusia akan dirugikan karena gigitan dari nyamuk itu membuat rasa gatal dan bisa menimbulkan penyakit. Kalau tadi kita sudah membahas tentang simbiosis, sekarang kita akan membahas tentang rantai makanan. Lalu apa ya yang dimaksud dengan rantai makanan? Coba kalian amati gambar berikut ini. Padi di dalam sebuah ekosistem berperan sebagai produsen. Karena tanaman padi dapat menghasilkan makanan, maka dia disebut sebagai produsen ya. Lalu padi akan dimakan oleh konsumen pertama. Nah, konsumen pertama yang memakan padi itu adalah belalang. Kemudian belalang akan dimakan oleh konsumen kedua, yaitu katak. Lalu jika padi, belalang, dan katak itu mati, akan dibusukkan oleh pengurai. Sebagai contoh pengurainya adalah jamur. Nah, hasil penguraiannya akan menjadi zat hara yang digunakan oleh produsen untuk kembali memproduksi makanannya. Nah, dari penjelasan itu maka dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah hubungan saling makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam sebuah ekosistem. Dalam rantai makanan terdapat peran-peran atau nisia yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup tertentu. Lalu apa saja ya jenis peran dalam rantai makanan? Kalian perhatikan ya. Untuk yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Misalnya tumbuhan, alga hijau, dan fitoplankton. Peran yang kedua adalah konsumen. Nah, untuk konsumen ini ada tingkatannya ya. Ada konsumen 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Konsumen dalam rantai makanan merupakan hewan yang memakan produsen ataupun hewan lainnya. Lalu peran yang ketiga dalam rantai makanan adalah pengurai atau dekomposer. Yang dimaksud dengan pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan jasad tumbuhan atau hewan menjadi zat hara bagi tumbuhan atau produsen. Sebagai contoh, jamur, cacing tanah, dan bakteri. Berikutnya, kalian simak untuk contoh rantai makanan berikut ini. Di sana ada rumput, belalang, katak, lalu ada ular, elang ya. Nah, untuk rantai makanan ini yang berperan sebagai produsen adalah rumput. Karena rumput menyediakan makanan yang dapat dimakan oleh konsumen yang pertama, yaitu belalang. Kemudian belalang akan dimakan oleh konsumen kedua, yaitu katak. Ya, lalu katak akan dimakan. Di sini yang berperan sebagai konsumen ketiga adalah binatang omnivora ya, yaitu ular. Lalu ular akan dimakan oleh elang. Kemudian elang akan mati dan diuraikan oleh jamur sebagai pengurainya. Lalu pengurai akan menghasilkan zat hara yang berguna bagi produsen untuk memproduksi makanannya melalui fotosintesis. Dari penjelasan tadi, kita dapat membuat kesimpulan untuk peran produsen dari rantai makanan tadi diduduki oleh rumput. Karena rumput mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian untuk peran konsumen satu diduduki oleh kelompok hewan herbivora atau omnivora. Misalnya belalang ya, belalang ini kan herbivora. Lalu untuk peran konsumen kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya diduduki oleh kelompok hewan karnivora atau omnivora. Lalu untuk pengurai dari rantai makanan tadi itu adalah jamur. Dalam sebuah ekosistem, selain ada rantai makanan, ada juga jaring-jaring makanan. Lalu apa ya yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini, Gambar tersebut merupakan jaring-jaring makanan yang terdiri dari 5 rantai makanan. Lalu apa saja 5 rantai makanannya? Coba kalian perhatikan arah panahnya ya. Untuk yang pertama, bunga sepatu akan dimakan oleh ulat.
Ulat akan dimakan oleh burung pipit dan burung pipit akan dimakan oleh elang. Lalu rantai makanan yang kedua adalah sawi akan dimakan oleh ulat. Ulat akan dimakan oleh burung pipit dan burung pipit akan dimakan oleh elang. Rantai makanan yang ketiga, sawi akan dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh burung pipit dan burung pipit akan dimakan oleh elang. Rantai makanan yang keempat, sawi akan dimakan oleh belalang. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak dan katak akan dimakan oleh elang. Lalu rantai makanan yang kelima, sawi akan dimakan oleh tikus dan tikus akan dimakan oleh elang. Tiap komponen dalam rantai makanan akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, maka komponen lainnya akan ikut terpengaruh. Agar kalian paham, coba kalian perhatikan rantai makanan yang ada pada sawah berikut ini. Kita lihat di sana, jika katak ini banyak diburu oleh manusia, apa yang akan terjadi, Nak? Kita tahu ya, dalam rantai makanan ini yang memangsa belalang ini adalah katak. Nah, kalau katak ini sedikit jumlahnya, maka akibatnya belalang semakin banyak jumlah populasinya karena tidak ada yang memangsanya. Lalu dampak yang kedua, padi akan semakin berkurang hasilnya karena banyak dimakan oleh belalang. Lalu dampak yang ketiga, ular akan berkurang jumlah populasinya karena kekurangan pangan. Pangannya di dalam rantai makanan ini adalah katak. Nah, ular yang kekurangan pangan atau makanan di dalam rantai makanan ini, dia akan berpindah tempat atau berpindah ekosistem untuk mencari makanan dari hewan lainnya. Serem ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kalian amati gambar yang ada di sana, Nak. Yang menjadi produsen dalam gambar jaring-jaring makanan tersebut adalah pohon dan rumput. Apabila pohon dalam ekosistem tersebut dibabat habis, maka yang tersisa hanya rumput. Ulat, belalang, dan tikus ini hanya akan makan rumput, sehingga populasi dari rumput akan cepat habis pada ekosistem tersebut. Nah, jika rumputnya sudah tidak ada, maka ulat, belalang, dan juga tikus ini akan kehabisan bahan makanan ya, sehingga membuat mereka juga akan mati. Kalau mereka sudah tidak ada, ayam, katak, serta ular juga tidak mendapatkan bahan makanan. Ayam dan katak juga akan habis pada ekosistem tersebut. Nah, hal ini mengakibatkan elang dan ular tidak mendapatkan bahan pakan atau bahan makanan. Akhirnya akan berkurang populasinya karena mati kelaparan atau mereka akan berpindah ke ekosistem yang lain. Dengan berkurangnya sumber makanan pada sebuah ekosistem, itu berarti keseimbangan pada ekosistem tersebut sudah terganggu. Dari penjelasan tadi kita tahu bahwa keseimbangan pada sebuah ekosistem itu sangat penting ya. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang pertama karena faktor alam, yaitu adanya bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Lalu ada juga faktor perilaku manusia, sebagai contoh penebangan atau pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan insektisida berlebihan, lalu limbah dan sampah. Nah, gangguan-gangguan ini mengakibatkan fungsi tumbuhan akan terganggu, beberapa spesies atau jenis hewan akan punah, rantai makanan akan terganggu, musnahnya beberapa jenis serangga, dan pencemaran lingkungan. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup paham ya? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.